Semangat pagi. Pagi. Jadi saya di sini kebagian untuk presentasi. Jadi bagaimana mempresentasikan produk-produk di Prudential atau konsep-konsep penjualan di Prudential. Jadi tadi mungkin sudah dipresentasikan mengenai konsep asuransi ya Pak ya. Nah ini mungkin beberapa konsep dari produk-produk asuransi. Jadi yang mau kami presentasikan di sini itu yang pertama adalah rekening proteksi masa depan. Ya. Jadi rekening ini memproteksi tujuan-tujuan yang kita rencanakan untuk masa depan. Jadi contohnya seperti mungkin nasabah, salah satu nasabah ini menginginkan masa depannya nanti punya dana pendidikan, atau mungkin punya dana pensiun yang tercukupi, atau mungkin nanti alokasi dananya untuk usaha anak mungkin, macam-macam ya Pak ya, tujuan masa depan. Nah, ini kami akan presentasikan gambarannya seperti apa sih proteksi masa depan itu. Contohnya, ini ada seorang bapak bijak. Jadi seseorang yang bernama Pak Bijak. Ini usianya 30 tahun. Dia mau menabung sebesar 2 juta per bulan. Pak Bijak ini berencana untuk menabung di rekening A. Kita sebut bank. Bisa bank apa saja ya Pak ya. Yang pertama nabung, bulan pertama ini nabungnya 2 juta. Bulan kedua 2 juta. Bulan ketiga 2 juta. Rencananya ini, rencana masa depannya Pak Bijak ini digunakan untuk dana pensiun, kemudian atau mungkin pendidikan, atau mungkin nanti dananya untuk usaha anaknya mungkin seperti ya Pak ya. Nah pada saat bulan keempat ini Pak Bijak mengalami resiko sakit atau jantung koroner. Periksa ke dokter berkata bahwa Pak Bijak ini harus menyiapkan dana sebesar 200 juta untuk operasi jantungnya beliau. Nah, kira-kira Pak, kalau terjadi risiko seperti ini, bisa nggak sih Pak rekening A ini memberikan dana sebesar 200 juta? Nggak mungkin kan ya Pak ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh Pak Bijak apa? Ini kan nggak mungkin ya Pak ya. Yang bisa dilakukan adalah 6 jutanya ditarik, kemudian tutup rekening. Pasti belum cukup kan ya Pak ya. Yang pertama dia akan menjual asetnya. Yang kedua dia pasti akan berhutang. Nah, itu. Terus gimana Pak tujuannya Pak Bijak tadi, contohnya untuk pensiun atau dana pendidikan, tidak akan terwujudkan Pak. Nah ini kan jadi masalah nanti buat Pak Bijak beserta keluarganya. Nah beda halnya misalnya Pak Bijak ini menabungnya di rekening B atau Prudential. Bulan pertama sama nabungnya 2 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta. Pada saat bulan keempat resiko terjadi sama, terkena jantung koroner dan harus menyiapkan dana sebesar 200 juta. Nah, Prudential akan memberikan free Pak kepada Pak Bijak sebesar 200 juta asal dapat menunjukkan 2 syarat, yaitu surat keterangan dokter dan hasil lab yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sakit jantung. Nah, kemudian Pak, bulan berikutnya Pak Bijak nggak perlu lagi setor dana 2 juta per bulan karena Prudential yang akan menggantikannya sebesar 2 juta per bulan sampai beliau usia 55 tahun. Kemudian Pak, tujuan pensiunnya beliau atau dana pendidikan untuk anaknya itu pasti akan tercapai. Nah, tidak itu aja Pak. Jadi luar biasanya rekening Prudential itu Pak Bijak juga mendapatkan fasilitas ekstra. 1, kartu rumah sakit. Jadi kalau misalnya melamar bisa di cover sama kartu PHS namanya. Kemudian kalau misalnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, maka akan diberikan dana santunan sebesar 500 juta. Kemudian yang ketiga, jikalau Pak Bijak ini mengalami tutup usia atau meninggal dunia, maka ahli warisnya akan diberikan dana 350 juta plus nilai tunainya pada saat itu atau saldonya akan diberikan semuanya. Nah, kalau ada rekening seperti ini Pak, enak nabung di rekening A atau nabung di rekening B? Pasti rekening B ya. Nah, ini salah satu contoh konsep penjualan produk Prudential. Isinya apa aja? Jadi ada
rumah sakit ada, kemudian santunan kecelakaan ada, UP jiwa ada, stok menabung ada, kemudian juga CCB. Jadi produknya namanya CCB atau Crisis Cover Benefit yang sebesar 200 juta tadi. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Ini maksudnya nggak perlu. Biasa kalau saya tahu tuh di asuransi yang lain ya, itu umpamanya jangka waktu berapa tahun, ya itu preminya berapa. Ya biasa kan gitu yang lama-lama ya setahu saya. Terus tanggungannya ini meninggal, ya sakit semua ditanggung. Ya. Terus uang tabungan selama itu utuh, nggak ada potongan ya. Ya. Jadi kalau untuk jangka waktu menabung itu disesuaikan dengan kebutuhannya nasabah. Contohnya kayak Pak Bijak tadi, ini kan bertujuan untuk misalnya dana pensiun. Nah pada saat dana pensiun misalnya usia 30 tahun otomatis kira-kira sih pensiunnya kan di usia 55 misalnya Pak ya. Berarti kan dia menabung sekitar 25 tahun karena dia merasa selama 25 tahun ke depan dia masih bekerja. Jadi dianjurkan Pak Bijak ini menabungnya sampai usia 55 tahun gitu. Karena memang perencanaan awalnya untuk dana pensiun. Nah kalau misalnya dana pendidikan contohnya ya anaknya misalnya usia 1 tahun misalnya, dia mau kuliah misalnya usia 18 tahun, berarti dia harus menabung 17 tahun ke depan. Itu maksudnya preminya sendiri-sendiri beda nah, preminya beda karena sesuai sama tujuannya dia. Misalnya dia pensiun, benar. Misalnya saya pengennya pensiun punya dana sebesar 1M misalnya. Nanti ketahuan bisa dihitung nanti preminya per bulannya berapa. Ini umpamanya dia ambil pensiun, ambil untuk pendidikan anaknya, berarti harus 2 premi ya? Iya benar. Atau diakumulasi. Polisnya 2 juga kan? Sebenarnya kalau polisnya nggak perlu 2. Satu aja bisa jadi 2 digabung satu ya. Bisa. Jadi dananya dipisah. Ya. Jadi untuk misalnya pensiun pengen 1M atau itu dana pendidikan setelah dihitung ternyata butuhnya 1M juga, bisa aja dibikin satu polis itu untuk 2M misalnya untuk dana terakhir dia ditujukan. Terus kalau orang tuanya meninggal kan dia untuk pendidikan anaknya nggak perlu nabung, nggak perlu meneruskan lagi kan membelinya. Oh kalau itu harus polis sendiri. Kalau misalnya anaknya misalnya anak nabung nih Pak ya. Sama 2 juta misalnya per bulan, kemudian tertanggung tambahannya ini kan orang tuanya. Nah kalau misalnya terjadi risiko orang tuanya meninggal dunia orang tuanya maka anaknya stop nabung. Nah, bisa ya. Kalau kan kadang-kadang ngomong ya nasabah itu tanya kebanyakan poin-poin aja yang penting-penting. Jarang kalau kita cerita yang banyak-banyak dia tambah kebingungan malah nolak. Kebanyakan gitu. Mending konsepnya aja. Ya, yang penting-penting. Jadi kalau misalnya mau dua tujuan bisa 2 polis lebih mudah. Jadi kan kita bisa yang ini fokus ke pendidikan, yang ini. Jadi ibaratnya tanah itu 2 sertifikat, misalkan enak. Yang satu kadang orang tuh bingung. Yang mana mau diklaim gitu. Iya. Ini pendapat saya loh ya. Iya, lebih mudah. Iya, lebih mudah untuk klaimnya itu. Terus kalau umpamanya gini masuk rumah sakit kan ditanggung ya. Kalau dia meninggal sama ya. Meninggal juga. Jadi di sini nanti ada UP jiwa. Oh seperti ini ya. Contohnya kayak ini meninggal dunia akan diberikan dana santunan 350 juta atau kecelakaan misalnya tidak bisa apa-apa sampai Pak Bijaknya tidak bisa apa-apa misalnya itu akan diberikan dana santunan 500 juta. Itu kalau tabung 2 juta. Iya, kalau misalnya di bawah itu ya berarti nanti lebih sedikit ya. Kalau umpama rumah sakit itu berapa hari? Maksudnya tanggungan. Kalau 1 tahun itu biasanya ada maksimalnya masuk rumah sakit umpama 1 minggu atau dalam setahun banyak Pak, 150 hari. 150 hari. Tapi berdasarkan plafonnya ya. Kalau plafonnya umpamanya 5 juta dihabiskan dalam 1 minggu, kelebihannya itu ya tanggungannya sendiri ya. Iya benar. Tapi kalau 150 hari kan nggak mungkin orang-orang sampai 150 hari. Iya, umpamanya kan.
misalnya nih kita harus cocok ini dulu ya Pak ya. Ya. Kira-kira Bapak setuju nggak Pak sih kalau misalnya suatu saat ini kita pasti meninggal dunia? Pasti kan ya Pak ya? Gitu kan. Ya. Pokoknya ini kok. Bukan yang ini, yang satunya.